Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Kembali bersama gue Fredrik dan Coki di The Four Story Horror. Kali ini gue mau ngobrol-ngobrol nih sama Coki ini tentang susuk ya. Kenapa susuk? Susuk sebenarnya susuk ini sih sudah dipakai dan mungkin banyak orang tahu susuk ini kayak apa. Nah, tapi susuk ini sebenarnya lo perlu harus tahu juga karena susuk ini sebenarnya sudah digunakan sejak zaman dulu. Nah, zaman dulu itu kalau di kerajaan itu hanya digunakan di kalangan kelas-kelas Brahmana. Kenapa? Ya karena mereka mampu untuk memasang susuk itu. Nah, tapi di era zaman milenial seperti ini, modern kayak begini, susuk juga bukan barang baru dan itu masih kontroversial sampai saat ini. Kenapa? Ada orang yang percaya, ada orang juga yang tidak percaya atau orang diam kalau mereka ngomongin susuk. Nah, ada pilih yang mana nih kira-kira, percaya, tidak percaya atau diam, terserah ya. Tapi yang pasti kita akan ngebahas detail tentang susuk ini karena banyak kalangan yang memakai susuk ini dari era seperti sekarang ini ya, bahkan dari kalangan pejabat hingga PSK atau pekerja seks komersial. Jadi tujuannya pun beragam. Banyak sekali tujuan mereka memasang susuk. Detailnya gue mau ngomong-ngomong nih sama si Coki. Seperti apa Cok? Asal usul susuk tuh gimana sih? Asal usul susuk itu sebenarnya awalnya dari kebudayaan Malaysia ya. Jadi mungkin karena perkembangan zaman ya, jadi mungkin dia jalan bisa ke Indonesia, tersebar ya maksudnya ya, tersebar ke Indonesia atau sampai ke beberapa pulau-pulau di Indonesia gitu. Dan pada umumnya sih biasanya itu dari Pulau Jawa ya, yang biasanya pakai itu ya. Pulau Jawa. Nah, terus kalau kalangan seperti tadi gue sebut dari pejabat bahkan sampai kalangan PSK, selain itu bagian lapisan masyarakat atau kalangan mana lagi sih yang pakai susuk kayak gini? Ya sebenarnya orang kantoran juga pakai, terus ya ibu-ibu rumah tangga juga ada juga yang pakai, gitu sampai ya itu tadi sampai ke PSK, pejabat di pemerintahan atau sampai ke istilahnya sampai ke masyarakat umum juga pakai juga gitu. Dari berbagai jenis kalangan yang berbeda-beda itu pastinya kan tujuannya juga pasti beda juga tuh. Betul. Nah, tujuannya sebenarnya apa sih ini mereka pasang susuk? Karena nggak mungkin mereka pasang susuk ujuk-ujuk begitu aja tanpa tujuan. Nah, kira-kira tujuannya apa aja sih biasanya kalau pasang susuk? Biasanya sebenarnya susuk itu sendiri kan pastinya untuk tujuan, dia punya tujuan tuh untuk pertama itu untuk mempesona biasanya ya, pada umumnya itu untuk memberikan pesona. Seperti perempuan itu untuk dia supaya lebih mempesona, lebih menarik gitu kalau untuk perempuan ya. Dan kalau untuk laki-laki itu juga dipakai untuk menarik lawan jenisnya dan juga untuk mendapatkan kepercayaan kalau di kantoran, wibawa atau kekuatan juga gitu, kekuatan fisiknya dia gitu. Seperti itu sih. Kalau dari gender cewek cowok pakai susuk? Iya, dua-duanya itu pakai susuk juga. Paling banyak cewek apa cowok pakai susuk nih? Yang biasanya paling banyak sih perempuan ya, karena lebih cenderung untuk untuk memperlihatkan pesonanya, kecantikan. Biasanya yang lebih dominan tuh perempuan gitu. Selain kecantikan juga mungkin kemolekan tubuh. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal keindahan tubuh, bagian tubuh mana biasanya dipasangin susuk nih? Biasanya itu kalau di perempuan itu di bibir, di pipi, di dagu, ada juga di alis, di dahi, di dada, sampai ke bagian intimnya. Seperti itu. Kalau kayak begitu berarti dia mau daya tarik lawan jenisnya itu dari sisi seksualitasnya. Betul. Nah, tapi guys, asal lo tahu tidak hanya dari sisi seksualitas si perempuan untuk menarik daya tarik ya lawan jenisnya, tapi susuk ini juga bisa digunakan sebagai alat kontrasepsi. Nah, misalnya si perempuan nggak mau punya anak ya,
belum mau punya anak dulu, KB lah bisa dibilang gitu. Dia bisa tuh pakai susu. Selain alat kontrasepsi yang sudah umum digunakan. Nah, kalau orang mau pasang susuk nih, di mana nih, Cok, biasanya praktek pemasangan susuk ini? Biasanya itu ke ahli-ahli supranatural ya, atau bisa dibilang ke dukun yang biasanya bisa untuk memasang susuk ini, atau agamawan tertentu yang dia bisa juga untuk memasang itu, tapi mungkin sifatnya lebih tertutup gitu. Iya, setahu gua kalau perdukunan itu memang kan udah jadi rahasia umum ya. Kebanyakan orang pasang susuk pasti ke dukun, perdukunan. Iya. Karena mengandung mantra. Iya, dan sifatnya juga dia kan komersil. Karena memang dia sengaja istilahnya itu alat jualannya dia. Ya. Gitu. Tapi kalau agamawan ini jarang-jarang nih orang denger nih. Maksudnya pemasang susuk dari sosok si agamawan itu jarang-jarang. Kenapa? Ya dia nggak mempublikasikan dirinya untuk pemasangan susuknya ini karena dia mungkin lebih privacy ya. Betul. Lebih private. Iya betul gitu. itu. Dan lebih milih-milih kali ya. Nah, susuk ini juga kan mengandung mantra tadi ya. Betul. Kalau gue misalnya masukin benda ke dalam tubuh gue, pasti sakit tuh. Kayak misalnya gue masukin jarum, paku atau butiran aja gue masukin ke dalam, gue tanam, begitu aja pasti sakit. Karena gue paksain benda masuk ke dalam bagian tubuh. Betul. Nah, cuma gue bingung. Ini susuk kan benda juga, dia bentuknya wujud juga, dimasukin ke dalam bagian tubuh. Kenapa nggak sakit ya? Ya itu jadi ada macam-macam tekniknya juga untuk masukkan susuk itu ke dalam tubuh kita. Ya mungkin kalau dari zaman dahulu cara masukannya memang secara manual ya, mungkin ya seperti susuk yang namanya itu sambar lilin. Sambar lilin itu adalah binatang semacam kumbang. Nah, jadi sayapnya itu digunakan biasa dipasang di bawah kulit, di bagian bawah kulit, yaitu untuk fungsinya atau tujuannya itu untuk bisa memberikan aura pesonanya itu keluar seperti itu. Tapi dia memasukkannya secara goib juga gitu loh. Dan itu makanya nggak sakit ya? Iya. Oke. Terus juga ada juga dengan mantra-mantra tertentu seperti butiran berlian atau emas itu dengan cara ditiupkan dengan memakai mantra itu. Oke, kalau dari jenis susuk itu sendiri apa aja sih? Itu ada yang bentuknya padat, ada bentuknya cair juga. Jadi kalau yang padat itu seperti besi, jarum, biasanya media yang digunakan itu kan. Terus emas, berlian, ada juga yang bentuknya cair. Jadi dari energi emas itu atau berlian itu di energinya itu seperti ditransformasi ke dalam air, lalu airnya itu diminum. Jangan diberikan mantra-mantra tertentu seperti itu. Kalau airnya diminum berarti dia nggak nanam ya? Iya betul. Jadi hanya secara bisa dibilang secara goib juga. Goib juga ya. Karena memang pastinya sudah dimantrain juga kan. Iya betul. Oke. Terus kalau misalnya tadi kalau nggak salah ada juga susuk yang materialnya dari kembang ya, dari bunga apa kembang gitu. Betul. Itu namanya susuk kantil. Susuk kantil tuh sebenarnya asalnya tuh dari semacam dari bunga ya. Itu kalau yang lebih kita kenal sekarang itu bunga cempaka. Cempaka putih itu adalah nama lain dari kantil itu sendiri, dan biasanya itu digunakan juga untuk biasanya untuk para wanita itu untuk menarik lawan jenisnya gitu. Berapa sih kisarannya kalau orang pasang susuk, kisaran harganya? Sebenarnya kalau dari kisaran harga itu bervariasi ya. Jadi tergantung juga dari materialnya. Nah, berapa kisarannya kira-kira? Ya, kalau materialnya misalnya besi mungkin dari ratusan ribu sampai ke puluhan juta juga. Iya, tergantung dari materialnya itu sendiri. Kalau memang materialnya itu dari berlian, ya pasti harganya mahal, dan itu biasanya oleh kalangan atas digunakan. Nah,
Berarti kalau berlian gue yakin pasti jauh lebih mahal ya Betul. ketimbang yang bahan materialnya besi atau perak. Betul. Gitu. Nah, pantangannya apa nih kalau misalnya orang pasang susuk? Gue yakin pasti ada sesuatu yang dipantangin untuk makan makanan tertentu. Misalnya apa tuh? Itu pantangannya itu ada beberapa ya. Jadi kalau yang biasa kita temui itu biasanya yang memakai susuk itu pantangannya itu nggak boleh makan sate dengan langsung dari tusuknya, gitu. Jadi, terus juga nggak boleh makan pisang tanduk, makan pisang emas, dan juga makan jantung pisang. Jadi yang berbau pisang tuh nggak boleh dimakan gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya pantangan tuh dilanggar, apa yang terjadi, Jok? Ya kalau dilanggar ya artinya susuknya bisa luntur gitu atau tidak berfungsi seperti biasa gitu. Jadi kayak nggak kelihatan fungsinya setelah dia pasang susuk gitu. Jadi kayak semacam luntur lah gitu susuknya itu. Lepas kali ya? Ya bisa lepas dengan sendirinya gitu. Jadi tanpa dia ya karena itu memang pantangannya, sehingga kalau pantangannya itu dilanggar ya akhirnya ya akan luntur susuknya. Oke. Dampak negatif dari orang pasang susuk apa aja tuh? Ya pertama ya dia biasanya mengalami gangguan-gangguan gaib juga. Jadi mungkin dia ya di dalam kehidupan kesehariannya gitu itu mengalami gangguan-gangguan gaib ya, karena susuk itu sendiri mempunyai daya tarik terhadap mistis ya, terhadap makhluk-makhluk gaib itu juga berpengaruh ke dalam diri orang yang memakai susuk itu. Makan susuk ya. Terus juga selain itu dia itu semacam ada depresi mentalnya, karena secara natural kan orang kalau nggak pakai pasang susuk itu kayak nggak ada beban gitu ya kan. Tapi setelah dia masang susuk itu kayak dia nggak percaya diri atau seakan-akan itu bukan jadi diri dia sendiri gitu loh. Oke. Dia berhasil atau dia bisa mampu menarik lawan jenis atau dengan tujuan tertentu tadi, tapi bukan hasil dari jerih payah sendiri. Nah jadi guys, kalau misalnya lo nggak percaya diri, ya lo bisa jadi salah satu pemasang susuk ini guys. Kenapa? Ya karena memang pada umumnya orang yang pasang susuk ini dia tidak mensyukuri karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Lo nggak percaya diri dengan diri lo sendiri, lo tidak bersyukur dengan apa kelebihan yang lo miliki, sehingga lo ingin tampil lebih dari apa yang lo punya sekarang. Makanya lo pasang susuk. Dengan cara apa? Lo pengen instan. Lo pengen segala sesuatunya lo pengen peroleh dengan cepat. Jadi lo pasang susuk. Nah sementara susuk itu mengandung mantra, dan mantra itu kalau di agama Islam sendiri itu diharamkan. Makanya kalau lo mau pasang susuk, ya lo pikir-pikir deh gitu. Jadi lo mendingan lo bersyukur aja. Nah tapi ada sisi yang menarik yang pengen gue tanya sama si Coki ini. Cok, kira-kira kalau misalnya orang yang pasang susuk susah nggak tuh matinya meninggalnya? Oh iya susah, karena memang kalau dari pengalaman yang gua tahu ya, jadi waktu itu ada teman gua, jadi cerita ke gua, jadi bapaknya itu salah satu yang memakai susuk, susuknya itu adalah susuk untuk kekebalan tubuhnya dia, karena dengan tujuan tertentu ya. Nah ketika orang tua atau bapaknya itu mau meninggal, jadi itu susah atau semacam mengenaskan lah kondisinya, seperti tidak bisa meninggal dengan secara normal atau mudah gitu. Jadi karena ada sesuatu yang tertanam di dalam tubuhnya itu. Jadi dia mau meregang nyawa pun susah ya? Betul. Jadi waktu itu dari informasi yang gue dapat, jadi susuk itu hanya bisa dilepas dari yang memasang susuk itu. Dan dari dia sendiri, karena dia mendapat wasiat lah dari bapaknya atau dari orang yang memasang susuk itu, bahwa yang bisa melepas susuk itu hanya
mereka berdua gitu. Jadi Tidak, berdua nih maksudnya yang satu anaknya. betul, anaknya itu tadi ya teman gue itu. Nah waktu itu dia cerita dia harus pulang segera ke kampung karena bapaknya sudah sekarat gitu, tapi tidak bisa meninggal dengan normal atau dengan mudah gitu. Karena memang mungkin keluarga sudah tahu ya bapaknya itu memasang susuk itu, sehingga karena memang anaknya atau teman gue ini yang bisa untuk melepaskan, akhirnya menunggu dia dulu sampai pulang ke kampung. Nah begitu teman gue itu sampai di rumahnya, dan teman gue itu ya membaca mantra atau ritual yang sudah diwariskan tadi. Nah sehingga setelah dibacakan seperti itu ya susuknya itu keluar atau dilunturkan gitu loh, dikeluarkan. Baru bapaknya itu bisa meninggal dengan mudah. Seperti itu. Kalau misalnya orang yang mau meregang nyawa, dia kan susah tuh karena kan masih ada susuk di dalam tubuhnya ya. Itu kan syaratnya itu tadi kan. Kalau dia mau meninggal dengan tenang, dengan normal, dia harus dikeluarin kan, dicabut susuknya. Selama itu belum dicabut, kira-kira apa yang dialami dari si orang yang pemasang susuk nih? Oh itu pasti akan mengenaskan ya. Artinya si orang yang memasang susuk itu bisa dari bagian tubuh yang dipasang susuk itu bisa membusuk. Kalau kelamaan? Kalau kalau nggak segera dikeluarkan gitu, itu bisa mengakibatkan bisa membusuk. Berarti menderita banget ya si ini ya. Orang yang memasang susuk itu. Ya. Nah lo makanya tuh, lo pikir 2 kali deh. Mau bagian tubuh lo, di salah satu bagian tubuh lo ngebusuk kayak begitu, kalau misalnya ya namanya kita ya manusia itu pasti kan ada ajalnya ya. Ada ajalnya, ada waktunya ketika lo memegang nyawa, lo pasang susuk dan lo susah meninggalnya karena emang syaratnya udah harus dicabut gitu. Cuman masalahnya kan yang masang susuk juga kan ada ajalnya juga. Betul. Ketika yang pasang susuk ajalnya udah ngeduluin lo, terus nggak ada yang cabut. Nah itu gimana Cok? Kalau yang pasang susuk udah meninggal duluan lah misalnya kan, sementara dia nyusul nih. Nah tapi kan dia susah nih meninggalnya karena harus dicabut. Tadi kan katanya juga harus yang masang yang nyabut. Betul. Nah itu gimana kalau ceritanya kayak gitu? Ya biasanya sih itu dia akan menderita ya, artinya sekarat dalam waktu yang lama ya. Dan biasanya kalau orang-orang tua kita atau orang-orang dulu tuh biasanya tahu gitu bahwa ini kenapa ya kok orang ini nggak bisa meninggal dengan mudah gitu. Sepertinya dia mungkin pasang susuk gitu kan. Nah makanya mungkin ahli-ahli agama gitu, semacam ustadz gitu yang mungkin bisa lebih tahu gitu kondisinya, bisa membaca dengan cara gaib gitu, atau bisa mengeluarkan, bisa bantu ya, bisa bantu untuk mengeluarkan susuk itu sehingga dia bisa meninggal dengan mudah gitu, dengan tenang ya. Iya. Nah jadi susuk ini juga kan juga kalau misalnya orang pasang susuk, dia selain ke agama tadi sama dukun, itu kan juga kan misalnya dia nyabut sebelum meregang nyawa ya, dia mau ngelepas susuknya itu bisa nggak tuh Cok? Ya bisa. Artinya gini, sebelum meregang nyawa ya, misalnya gue pasang susuk, gue udah bosen nih misalnya, gue mau lepas aja susuk gitu. Nah itu gue harus tetap sama dengan si pemasang atau gue bisa pindah orang? Ya itu sih bisa aja ya. Biasanya kita cari orang yang biasanya sih orang biasa disebut orang pinter ya, atau lebih dikenal dengan ahli spiritual gitu, yang bisa membantu kita untuk mengeluarkan susuk itu. Itu biasanya mereka itu karena sudah mempelajari ilmu mengenai goib seperti itu, biasanya dia bisa bantu untuk mengeluarkan susuk itu sendiri gitu. Oke. Batasan usianya ada nggak kalau ada orang pasang susuk, dan mungkin secara umum? Kalau batasan usia sih biasanya ya pasti yang dewasa ya, yang udah dewasa biasanya yang memakai susuk-susuk itu ya, karena pasti ketika dia sudah dewasa dia sudah mempunyai semacam pikiran atau ya bisa
memperkirakan atau mempunyai tujuan tertentu lah untuk misalkan dia udah mulai bekerja gitu. Nah, atau dia udah ada di posisi tertentu gitu loh. Nah, tapi kan bisa juga gini, Cok. Misalnya si orang tua pengen anaknya dipasangin susuk. Supaya mungkin anaknya di sekolah disegani dengan teman-teman sekolah. Terus mungkin juga gurunya juga jadi manut, misalnya kayak begitu. Tuh bisa nggak kayak gitu? Ya bisa aja sih, tapi ya balik lagi kan. Nanti konsekuensinya kita tahu sendiri, dengan kita memakai susuk ini pastinya kan akan mengakibatkan negatif ke diri kita sendiri gitu loh nantinya ke depannya gitu. Oke. Efek negatifnya maksudnya kan. Oke itu. Oke guys, gue rasa ngobrol-ngobrol kita kali ini cukup sekian. Jangan lupa klik tombol loncengnya, subscribe, komen dan share video-video kita lainnya di The Force Story Horror.